Oke, selamat datang di channel Total Politik. Dan kali ini beda dengan konten-konten sebelumnya. Kayaknya ini baru pertama setahu gue ya, tapi nggak tahu sih ya. Harusnya Ari Putra yang lebih tahu nih, tapi gue di sini suruh buka. Nah ini gue di sini udah menghadirkan dua orang selain Ari Putra, jadi kita berempat di sini. Kita pengen membahas sepak bola karena dua teman gue ini gue datangkan dari jurnalis footballfaster.com. Dia paham banget lah tentang bola dibanding gue berdua. Nah gue tuh kepikiran gitu Bang Ari, kayaknya masih jarang gitu yang membahas, ya nggak tahu sih gue apa pengetahuan gue juga di YouTube bahwa, tapi mesti masih jarang kayak membahas sepak bola di segi politiknya gitu. Apalagi kan sekarang lagi rame kayak kemarin invasi Rusia ke Ukraina. Nah itu efek untuk sepak bolanya tuh berasa banget ya kan. Lebih keren lu kayaknya daripada Budi Adiputro buka acaranya. Nah, apa dibandingin sama Bung Budi tuh host CNN, masa gue dibandingin sama CNN? Yang kacamata ya? Jauh lah. Oke, Rusia Ukraina ya. Kalau lu bola Rusia siapa yang pertama di kepala lu? Rusia itu siapa ya? Hakim Ziyech. Ngawur. Hakim Ziyech dari mana? Ziyech pemain Safin, Andrea Safin. Kalau Ukraina Shevchenko legend ya. Iya ini kan ini persoalan yang sangat panas di Eropa kan sekarang. Kalau kita bicara sepak bola itu kayak ngomongin Ka'bahnya lah ya, Eropa itu ya. Kiblatnya kan nggak bisa lepas dari Eropa. Walaupun banyak cerita-cerita politik tuh mungkin ya di negara yang pas banget nih, nggak negara mainstream kan. Ini negara-negara indie nih. Ukraina, Rusia, Serbia gitu ya, pecahan Yugo, pecahan Uni Soviet gitu. Nah, gimana sih kultur bola dan politiknya menurut lu di negara pecahan Balkan dan Soviet ini? Selama ini kan memang sangat kental dengan politik gitu. Misalnya kayak cerita si yang di Red Star Beograd ini si Boban. Enggak yang kepala premannya ini, gue lupa namanya siapa nih. Ada dia yang mimpin pasukan milisi Serbia ini, bro. Yang untuk dulu ngelawan ini ya Kroasia ya? Iya Kroasia ya, pembunuhan race cleansing dia. Jadi genosida segala macam. Gue dulu juga memang kayak kata Bang Ari tadi jadi fans Red Star itu punya kayak angkatan bersenjata sendiri lah, pribadi, tapi backgroundnya itu supporter gitu. Iya. Mengerikan. Dan cara merekrut milisi perang Serbia waktu itu adalah lewat fansnya Red Star. Ibarat kata nih kayak Viking buat ngerekrut tentara perang sama Australia gitu. Kira-kira kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu. Atau ya kayak gitulah gunanya supporter tuh kayak gitu dulu, bro. Jadi memang nih kultur, maksud gue gini. Mungkin sepak bolanya nggak industri amat ya. Tapi kayaknya paling fanatis gitu ya negara Yugoslavia, Balkan, terus pecahan Soviet ini kayaknya fanatisme paling gila ya. Ya mungkin karena ini ya masa lalu negara-negara tersebut yang memang sangat dekat sama namanya perang, terutama perang saudara gitu. Karena kan terlalu banyak etnis di sana dan kebanyakan memang perang-perang yang pecah di sana itu ya karena perbedaan etnis itu gitu, kayak yang ya tadi Red Star terus sama Kroasia gitu. Dan kalau gua rasa sih kenapa bisa terjadi begitu ya mungkin salah satunya karena kehidupan mereka yang sudah keras. Jadi mereka memang melihat sepak bola sebagai wadah untuk memperjuangkan suara-suara mereka gitu, hak-hak mereka gitu. Dan itu memang terjadi di hampir semua negara Eropa Timur sih kalau ini ya. Kalau kita lihat ya kayak tadi Bang Ari bilang Red Star, terus kalau di Kroasia itu ada Boban ya. Boban yang dulu sempat melawan nendang polisi ya, nendang polisi.
Dan itu kan apa ya, situasinya Kroasia sama Serbia masih di bawah naungan Yugoslavia, cuman memang udah apa ya, udah rentan inilah, rentan konflik lah gitu. Jadi Boban ketika itu memang dia bilang ini udah bukan soal sepak bola lagi, ini memang udah harga diri bangsanya dia gitu. Jadi memang kalau kita ngomong sepak bola ya untuk khususnya di Eropa Timur, terutama yang apa, kita ngomongin soal konflik masa lalu, itu memang udah bukan sekedar sepak bola lagi, tapi soal harga diri yang diperjuangkan sama mereka. Dan ini mungkin yang sekarang sedang terjadi juga di Ukraina, Rusia. Sorry, tadi yang gue bilang Red Star itu namanya Arkan kalau benar. Ya, betul. Arkan. Yang dia juga ikut dalam genosida rezimnya Ivanovic ya. Gitu. Ya lanjut. Ya, dan kalau gue lihat sih itu yang mungkin sekarang terjadi lagi di Ukraina ya, ketika banyak pemain yang sekarang di Liga Ukraina dia ikut angkat senjata gitu, karena mungkin mumpung di Liga Ukraina lagi berhenti, lagi stop, jadi mereka memanfaatkan waktu ini untuk ikut angkat senjata, ikut berperang untuk memperjuangkan negaranya gitu. Dan memang kalau kita lihat ya bukan cuma pemain sepak bola aja, kayak legenda tinju mereka Vladimir Klitschko juga ikut juga gitu. Terus tadi Andriy Shevchenko walaupun nggak ikut angkat senjata, tapi dia ikut bersuara lantang di media sosial gitu kan. Ya. Videonya di setel sebelum pertandingan. Ya, banyak videonya di setel dulu. Iya. Kan. Waktu derby ya. Cuma yang gua soroti sih ini sebenarnya sih. Kalau soal konflik soal Rusia Ukraina ini tuh yang gua soroti itu apakah sebenarnya klub, terutama klub dan negara Rusia ini tuh apakah mereka pantas ibaratnya disanksi? Seperti contoh yang gue sayangkan sih Spartak Moskow ya. Spartak Moskow tuh dia dikeluarkan dari UEFA, Liga Eropa, dan itu sih yang gue sayangkan. Kenapa? Apakah perang yang tidak ada hubungan? Memang pas gue cek tuh uniknya Spartak Moskow itu, mungkin gue kurang teliti atau enggak ya, Spartak Moskow tuh tidak ada hubungannya dengan pemerintah Rusia. Jadi pas gue cek kayak Zenit kan Zenit mah itu bener. Ya, dari sponsornya udah kelihatan. Zenit itu Gazprom. Terus Kazan enggak. CSKA tuh ada hubungan sama pemerintah setahu gua. CSKA, terus Lokomotiv kan yang punya ya PT KAI-nya Rusia lah ibaratnya. CSKA kayaknya polisi. CSKA polisi seingat ya, polisi. Jadi dia tuh pas gua cek Spartak Moskow ini yang punya ibaratkan pemerintah swasta lah gitu. Jadi pada saat mereka ditendang gitu kan, mereka langsung berontak, apalagi Twitter Spartak tahu sendiri kan. Twitternya tuh bener-bener paling vokal lah ibaratkan gitu. Maka yang apakah itu pantas sih menurut lo? Tim-tim bahkan timnas Rusia itu sendiri apakah pantas sih sebenarnya Tapi kan itu buat jadi pressure bagi negaranya dari federasi gitu. Dan memang kalau gue lihat sih ini bukan kalau dari kacamata gue ya, bukan soal pantas nggak pantasnya, tapi memang mungkin ini salah satu cara yang dirasa ampuh dari ya katakanlah UEFA gitu, untuk mengakhiri perang dengan cara yang ngeban klub dari Rusia, timnas Rusia dari kualifikasi Piala Dunia gitu. Itu memang yang salah satu yang harus harus dilakukan untuk sengaja memberi tekanan lah. Kalau itu sih gue kayak gitu ya, maksudnya ya debatable lah, cuman kalau menurut gue itu memang harus dilakukan. Cuman kalau balik lagi kita geser lah ke Chelsea, kalau ke masalah Chelsea baru kita itu ya yang gua nggak setuju itu baru Chelsea. Kenapa lu nggak setuju, bro? Abramovich ini kalau soal Abramovich kan memang ini ya, oke lah dia di ban sama pemerintah Inggris, dia asetnya dibukukan, oke, karena
memang punya kedekatan emosional dia sama Vladimir Putin. Sama gitu. rezim ya. Iya, sama rezim. Usaha rezim nih. Ini soal rezim. Nih kalau di sini kayak Jangan sebut nama dong. Tempel-tempel ke sini aja mulai. Iya, memang dekat sama rezimnya Putin dan hubungan Abramovich sama Putin bukan 2 tahun 5 tahun tapi udah puluhan tahun gitu. udah kayak abang-abangannya Iya. Abramovich ya kayak gitu. Iya. Iya, dan itu wajar. Cuman kalau kita makin ke sini kan kita lihat hukuman untuk Chelsea ini masih makin gak masuk akal ya. Masuk akal, iya. Iya, kayak dilarang ngejual tiket pertandingan, terus Transfer ya. ya transfer, Panjang kontrak itu sih yang ngeluh iya, ini sih. panjang kontrak Panjang sampai kontrak. apa kartu kreditnya diblokir ini kan gua udah lebay lah ya. Sampai ini katanya dilarang menang, jadi semalam kalah. Bego aja. Bukan karena sanksi. Kan ya, kirain kan namanya orang nggak terima kalah kan bisa jadi bawa sana. Ya, kalau di Chelsea sih gitu kalau gue lihat ya nggak layak lah. Kalau soal Abramovich-nya di-ban sama pemerintah Inggris, soal dia dipaksa untuk menjual Chelsea ya fine-fine aja. Cuman ya itu tadi kalau ini udah menyangkut masalah di internal klub operasional klub gitu dan gua rasa sih itu bukan lagi ranahnya pemerintah Inggris. Dan itu bisa mencederai olahraganya sendiri. Benar. Kayak sekarang yang kayak Thomas Tuchel bilang nasib Chelsea ini udah day per day gitu, udah hari per hari. Jadi dia hari ini kalau kita ngomongin soal akomodasi, hari ini dia bisa Chelsea bisa naik pesawat, minggu depan belum tentu gitu. Bahkan kemarin itu kan sempat rame yang kayak Havertz atau Tuchel bilang kita siap naik sepeda, kita siap bawa mobil pribadi, kita siap untuk pertandingan tandang gitu kan, sampai segitunya. Dan itu yang harusnya jadi jadi concernnya pemerintah Inggris lah untuk merevisi keputusan itu sih. Pemerintah Inggris. Bapak Boris ya. Boris Bongkir. Gimana Kron, lu ada pertanyaan nggak lu? Iya, itu maksudnya kan sampai di band kayak gitu. Nah, tapi kalau kayak ke pemain-pemainnya nih, pemain-pemain asal dari Rusia. Nah, itu kalau pemain dari Rusia sih sejauh ini nggak banyak begini sih, nggak banyak ngomong sebenarnya sih. Paling kemarin waktu sempat disindir sama Zinchenko sama Zinchenko terus si Artem Zuba baru ngebahas. Cuman sebenarnya kalau pemain sih nggak terlalu masalah. Iya, mereka juga Rusia ini kan main di kampungnya semua kayaknya kebanyakan kan. Ada beberapa sih. Ada beberapa dikit. Di Atlanta ada Alexei Mirancuk sama itu di satu. Uniknya di Atalanta itu ada pemain Ukraina sama pemain Rusia. Yang yang bikin salut sama fans Atalanta, mereka mendukung kedua pemain ini dengan bikin banner bendera Rusia sama bendera Ukraina. Terus si Mirancuk sama siapa satu Malinovsky salaman gitu untuk menumbuhkan pesan-pesan damai lah. Dan itu yang harus dilakukan sama semua supporter ya. Maupun mereka punya pemain dari Rusia Ukraina atau enggak, itu ya enggak harus jadi alasan untuk memberi pesan damai untuk itulah. Karena kan kalau kita lihat kebanyakan kan dukungan untuk Ukraina dan ya itu harus dilakukan. Cuman kalau mau yang benar-benar pesan damai biar kedua arah gitu, jadi ya udah bikin kayak fans Atalanta aja gitu. Cuman kedua pemain itu kagak pernah maksudnya saling komplit walaupun ya. Cuman kalau kayak kita dengar penjelasan dari pelatih dari rekan setim kan baik-baik aja kok katanya. Baik-baik aja, cuman ya kita nggak tahu. Kita nggak soal kedua pemain itu tidak pernah ngomong soal ini, soal hubungan mereka berdua. Kedua pemain itu. Walaupun ya kalau soal pelatih sama teman-temannya sih udah ngomong mereka baik-baik aja kok, nggak ada masalah apa-apa. Pokoknya si Malinovsky juga salah satu yang ini sih, yang vokal di sosmed si Malinovsky itu. Selain Zinchenko mah udah
Zinchenko jatuhnya ini sih ngamuk ya. Jadi udah ngamuk jatuhnya. Aktivis dia. Udah aktivis, udah aktivis. SJW. Sampai apa ngedoain Vladimir Iya, udah Putin mati. ya. Dan diblok sama Instagram itu, Instagram story-nya. Zinchenko itu. Ya ini memang masalahnya jadi multidimensional ya, nggak hanya soal politik tapi juga soal olahraga dan juga berpengaruh kepada industri sepak bola sendiri gitu. Nah, menurut lu nih berdua, kalaulah seandainya emang Abramovich ini out dari Chelsea bahkan dari Liga Inggris gitu, dampaknya sebesar apa untuk Liga Inggris? Karena nih orang udah spending a lot of money gitu di sepak bola. Bahkan menurut gua salah satu orang yang berjasa selain Sheikh Mansur mengangkat harkat dan martabat Liga Inggris ini nih beliau ini gitu. Nah menurut lu berdampak nggak secara signifikan tentang image-nya Liga Inggris sebagai lahan investasi dalam secara industri sepak bola gitu, karena ketidakpastian atau sikap-sikap dari pemerintah Inggris. Bisa aja nanti yang perang Albania sama apa gitu kan, sama negara India apalagi ya namanya, Kepulauan Faru. Kepulauan Faru nggak bakal kan. Negara paling damai dunia. Sama Kerajaan Tonga, Bos. Wah itu banget. Kerajaan Tonga tuh nggak tahu gua ada sepak bola apa enggak di situ tuh kayaknya. Kayaknya masih pakai bolanya masih jangan Bola kertas. Menurut lu gimana tuh? Dampaknya besar banget ya, bakal mengganggu mengganggu banyak hal lah, nggak cuman sepak bola tapi juga kultur sepak bola di Inggris. Karena kalau kita tarik lagi ke belakang itu Chelsea Abramovich jadi salah satu yang bikin Liga Inggris seperti sekarang. Ya. Jadi liga terbaik dunia, baik itu dari segi permainan, dari segi Belanja spending, pemain, dan industri transfer, gitu. ya secara industrinya dia juga kenceng banget gitu kan. Dan kalau kita lihat sih kedatangan Abramovich di Chelsea kan bukan cuma untuk memperkuat skuad, tapi juga membenahi Chelsea sebagai klub gitu, sebagai perusahaan. ya sebagai sebagai perusahaan. Dia ngebenerin stadion, terus fasilitas latihan dan segala macamnya gitu. Dan kalau kita lihat apa yang dari banyak orang bilang sekarang ini, siapapun nanti pengganti Abramovich selanjutnya, dia nggak bakal kayak Abramovich yang berani keluarin duit banyak tanpa ngelihat dampaknya kayak gimana, karena memang dia seneng bola. Dan itu sih gua rasa akan yang dibilang orang-orang soal apakah nanti pemilik selanjutnya sekaya apapun dia akan seperti Abramovich, ya kayaknya sih sulit ya. Karena Abramovich ya memang suka bola dan dia bikin itu bukan untuk Chelsea tapi untuk sepak bola secara keseluruhan. Kalau di Indonesia dulu ada tuh orang-orang kayak Abramovich diharapkan, istilahnya itu program Bapak Asuh. Sahabat tuh. Ya kalau BUMN dulu kan. Sekarang juga kayaknya lagi Masih, mulai deh. Lagi mulai lagi Ada kayaknya. rame-rame itu. ada rame-rame. Iya, Cuma anak sayang. Cuma kalau Chelsea, yang pasti kerugian buat Chelsea sih, yang pasti tekanan untuk pemilik selanjutnya yang pasti. Karena sebelum Abramovich datang kan Chelsea bisa dibilang ya, walaupun Chelsea pasti alasannya tahun 90-an kita masih dapat piala kok, masih dapat Piala Liga, Piala FA segala macam itu. Cuman kan yang pasti secara pemilik selanjutnya nih bahkan udah demo kan si siapa? Riket Family ya. Riket Family pun pada saat ada rumor dia mau beli pun sama PSSI udah di demo karena ada masalah dulu katanya pernah soal apa tuh? Islamofobia dulu, sempat nge-tweet soal Islamofobia segala macam. Jadi bahkan dari situ ya udah dapat tekanan dari fans Chelsea gitu. Nah, yang jadi permasalahan kan nanti apakah setelah Chelsea ditinggal Abramovich ini, apakah Chelsea akan sama seperti 20 tahun belakang? Apakah bakal balik lagi ke Chelsea dulu, at least tahun 90-an yang cuma menang piala-piala ciki ibaratnya. Di situ sih paling untuk Chelsea itu. Chelsea yang ancur-ancuran, kardus itu salah oper itu Coach Justin. Seradak geruduk. Dan mungkin juga pengaruh ke sepak bola Rusia juga ya. Kan nggak menutup kemungkinan nanti siapa tahu pesepak bola Rusia jadi sulit ya katakanlah ke Premier League ya. Karena kan di eranya Abramovich
ada beberapa lah pemain Rusia yang bisa nembus Premier League walaupun ya Yuri Zirkov gitu-gitu. Zirkov, Pavlyuchenko sama Arshavin ya walaupun mungkin nggak ada hubungan secara langsung sama Abramovich Dan nggak ada yang ke Chelsea juga ya. ya dan Zirkov doang. Zirkov ke Chelsea. Cuman kalau kita lihat ya kayak Arshavin Zenit kan ya. Arshavin Zenit. Zenit Dulu itu Arsenal kan dia. Iya Arsenal. Cuman dia terikatnya sama Zenit. ya sama Zenit dan ya kita tahu Zenit sendiri kan memang cukup dekat ya sama ya Bukan dekat lagi sih. Bukan dekat lagi. Klub Bukan dekat racing. lagi sih racing. Kayak ini ya di Indonesia ya. Gue tungguin aja. gue juga udah nunggu loh. Nunggu takut juga. Jangan dong. Kalau apa ini kan diupload di channel Total Politik, nggak apa-apa biarin aja. Tetep aja buka kita kelihatan. Karir Anda ya masalah. Kalau karir saya sih bodo amat. Gitu. Jadi memang dia Zenit ya Arshavin ya, bukan Spartak ya atau Zenit. Zenit itu sebelumnya klub kecil sebenarnya. Pada saat dia dibeli sama Gazprom tahun 2000-an baru melonjak. Dulu tuh yang jago CSKA Moskow, Iya, Spartak. Iya. Dan kalau kita lihat dulu Zenit apa ya nama stadionnya lupa gitu. Tapi masih kecil cuman sekarang udah megah terbang banget. namanya Gazprom Arena namanya. Iya. Gazprom Arena. Hulk di situ kan Zenit kan Hulk Dulu ya. Iya Hulk. Benar. sama Axel Witsel juga situ kan. Ya Witsel, Hulk sama siapa lagi ya? Yang dulu klubnya Eto'o itu apa namanya? itu Anzi Macalaka sama pasti sobat namanya. Iya, Itu hilang tang mana itu juga. Itu satu Chelsea-nya kayaknya tuh. Namanya rada-rada tuh. one hit wonder aja ya. Orang taunya karena Eto'o aja. Nah, Sama Roberto Carlos. ya Roberto Carlos. Betul. Nah, bro, artinya nanti bisa jadi dengan apa yang terjadi ini orang menurut lu ya, nggak hanya Rusia tapi negara-negara lain investornya juga agak beresiko gitu, berpikir panjang gitu, ngelihat orang rock and roll Abramovich aja nyungsep gitu kan, apalagi orang kayak gua gitu. Jadi menurut lu ini akan menjadi awal ya kita harus terima kenyataan bahwa kapital modal dan sepak bola ini dua hal yang saling bersinergi dan mendukung gitu. Makin gede modal, makin cepat juga growth dari klub atau dari sebuah kompetisi. Kita kan di Indonesia kapitalnya nggak gede-gede amat, klubnya juga nggak berhasil amat gitu ya. Nah, fansnya yang ini ya. Iya, fansnya aja ini menang. Ini karakter sepak bola negara-negara dunia ketiga. Brazil kan juga gitu kan. Untung orangnya jago. Ya. Bisa lah human trafficking kan. Enggak dalam artian yang positif gitu ya. Jual skill, jual jasa gitu kan. Transfer sana. Iya, kalau kita udah nggak ada bos. Pemain Rusia aja sampai di sini jualan es buah gitu. Iya ada kan? Siapa namanya ingat nggak lo? Gua nggak tahu. Iya ada bro. Ada berita. Ada gue tahu. Iya kan? Nah pertanyaan gua, lu melihat nggak ini sebagai indikasi awal dari baliknya ke dark age dari sepak bola, terutama Liga Inggris ya. Kalau dulu kan tahun-tahun 90-an Liga Inggris itu dengan banyak sanksi, dengan ini. Ya nggak ada apa-apanya lah sama Liga Italia gitu. Ya kan pemain udah bapuk di Liga Italia itu ya ke Inggris. Dulu kan 90-an kan kayak gitu kan. Sekarang kebalikan. Sekarang kebalikannya kan. Nah emang dunia ini kadang kayak roda juga kehidupan nih, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Ya gitu, menurut lu ini akan ke arah sana nggak sih? Enggak lah. Oh enggak, selama Timur Tengah ngalir mah. Masih Habib ini dunia sepak bola masih ada masih ada Timur Tengah. MU Liverpool Amerika. Itu kan ya kalau kok Arsenal juga apalagi Arsenal Amerika. walaupun mereka terkenal pelit, cuman kan pelit dalam arti apa ya? Sebenarnya kan nggak pelit-pelit amat ya. Kalau sebagai kita fans Serie A misalnya kan, itu kan sebenarnya dia bisa bisa Arsenal bayar 50 juta segala macam gitu. Cuma menurut mereka pelit. Masalahnya serba nanggung dan memang yang diminta sama pelatih nggak dikasih gitu. Ini kayak orang berpikir di Amerika beli klub basket, bro. Jadi dan memang mindset mereka begitu. Jadi nggak perlu juara memang. Tapi lu bisa narikin duit cuan. Itu kayak
waktu dulu Erick Thohir beli Sixer kan. Sixer. Iya kan, dia beli Sixer. Sixer, terus harganya waktu NBA lagi freeze, tahu-tahu NBA-nya udah jalan lagi, harganya naik sampai 7 kali lipat, duitnya dibeliin DC United, beliin Inter Milan. Jadi gue ingat betul pernah dia ngomong di sebuah forum tertutup gitu ya, ngomong gini, nggak perlu juara, tapi yang penting ada di situ terus. Juara ini soal takdir. Gitu loh. Iya. Juara ini soal takdir, bro. Karena juara itu cuma satu kan. Dari 20 klub yang berebut. Ada banyak faktornya, takdir segala macam, tapi to reach the profit gitu, untuk ngumpulin uang dari sepak bola ya lu harus tetap ada di sana aja gitu. Nah, menurut lu nih masih kapital dari tempat lain masih oke lah ya, Masih. Apalagi kan baru Newcastle aja kemarin. Iya, Newcastle udah Arab Saudi. Arab Saudi. Dan apalagi kalau kita lihat MBS juga senang K-pop dia juga. kemarin berkonser ya. Siapa tuh? BTS. Di Jeddah. Jeddah. Iya, kalau kita lihat di Inggris atau sepak bola Eropa secara keseluruhan gitu kan, pemilik dari Rusia kan masih cukup sedikit ya. Iya, sedikit. Kayaknya cuma Abramovich sama yang AS Monaco setahu gua yang dipunyanya sama Rusia ya. Dan kalau balik lagi tadi pertanyaan Bang Ari soal apakah nanti bakal balik lagi ke era yang dulu, ya nggak bakal. Sekarang soalnya industri sepak bola ya makin gila gitu kan. Dari segi uang, dari segi peraturan yang makin aneh-aneh dari FIFA, dari UEFA itu bakal menunjukkan sepak bola ya bakal semakin industri, semakin ya kasarnya semakin gak manusiawi lah. Ya tadi Newcastle sih gua rasa bakal jadi kayak Chelsea baru dengan membeli pemain-pemain yang nggak di atas harga wajar ya. Karena dulu kan Chelsea begitu juga, dan itu yang mengubah peta transfer sampai sekarang gitu, yang kemudian ditambah sama PSG sama City. Sekarang Newcastle juga kan nambah beli sekarang. AC Milan, oh tidak. Tapi kok belum mulai ya? Newcastle belum mulai. Belum lah. Ada peraturan itu ya? Enggak. Kan belum buka transfer window. Enggak, kalau kemarin. Kalau Newcastle tuh setahu gua ini karena pemilik sebelumnya pelit banget. Jadi tuh dia punya sebenarnya bisa ngabisin berapa banyak duit. Untuk tidak, maksudnya ngabisin berapa duit untuk ya tidak terkena sanksi. Makanya kemarin pas musim dingin sedapatnya kayak Bruno Guimaraes 45 juta itu kan, terus si Chris Wood 20 juta itu kan sebenarnya harga-harga yang aneh gitu. Ya, Chris Wood 30 juta malah, Chris Wood 30 juta gitu-gitu. Cuman ya kalau yang gua baca karena pemilik sebelumnya pelit banget, siapa? Ashley McAsley itu jadinya mereka punya ibaratnya bisa ngabisin Limit berapa lebih banyak gede duit, lah. limitnya lebih gede. Ini kayak orang habis buka puasa aja ya. jadi maruk. Maruk ya. Iya, dan Ke stadion dulu ya kan, gitu dibubarin segala. dan memang kalau Newcastle sih karena mungkin masih tengah musim ya, dan mereka di waktu itu masih di zona degradasi, sekarang jadi udah belum lumayan. ya mungkin belum berani. Nah, tapi musim depan pasti gede lah. Masih gede-gedean nih. Cuman kalau Gokil ya dia. ya mungkin yang pertanyaan menariknya nanti adalah apakah pemerintah Inggris sama FA-nya bakal ngubah peraturan soal kepemilikan klub, karena itu kan udah jadi wacana juga. Beberapa pelatih kayak Jurgen Klopp sama Guardiola, mereka udah ngomong kalau nantinya harus ada CV dari si calon pemilik ini harus dilihat secara keseluruhan gitu, backgroundnya kayak gimana, apakah ada catatan hitam, mau itu perang atau kedekatan sama rezim atau apalah gitu. Itu sih yang bakal nanti akan ada perubahan ya gua rasa ya. Cuman sebenarnya sih kalau gue lihat soal peraturan itu agak-agak nggak terlalu tepat sasaran, karena ya kemarin Newcastle terbukti Los-los aja. Los aja Newcastle ya sebelumnya memang sempat di-ban gitu karena ya anaknya raja gitu kan karena pengen beli Castle baru ya kan. karena salah juga ternyata jadi beli klub. Dan apalagi waktu itu kan Arab Saudi punya kasus yang jurnalis ya, yang si Khashoggi Khashoggi itu, jadi
Itu yang jadi bikin dia gagal. Tapi ketika kasus Khashoggi udah mulai meredup, Newcastle-nya si NBA-nya maju lagi ya akhirnya jadi lagi. Dan sebenarnya sih itu yang harus ya kalau misalkan Liga Inggris atau liga-liga lain, UEFA lah, katakanlah UEFA lah mau benar-benar bikin sepak bola bersih dari ya masalah yang tak terduga gini, ya harus benar-benar bikin peraturan yang tegas sih, jangan separuh-separuh. Ya walaupun susah ya. Iya. Oke. Lalu ada lagi Kron? Udah mantap sih. Mantap aja lu. Apalagi udah semua udah dibahas nih. Oke, kita jumpa lagi di Total Politik, Total Football. Total Politik berikutnya Total bahas Football, sepak politik. bola dan politik juga mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di kolom komentar, kita nanti bisa bahas juga. Iya, paling gini. Ya. Ayo dong tolong bahas politik sepak bola Indonesia. Jangan dong. Ya kan, kita serah yang komen permintaan. Siapa tahu yang minta 6 juta orang. Ya udah kita berani lah. Bahas. Terima kasih teman-teman Mafia Bola. Oh, iya. Mafia bola. Oke, dah. Bye.